Bab 814. Di ruang pijat, Kenzi bukanlah orang tidak suka bergaul dengan semua orang. Melihat Yayan berbaring di sana, dia mengikuti dan berbaring di meja pijat di samping Yayan. "Bos, layanan kami akan dimulai." Melihat mereka berdua berbaring di sana, kedua pemijat wanita itu mulai. Menurut proses layanan standar, pertama-tama pakai bekam. Bagi Yayan, terapi fisik semacam ini merupakan latihan kebugaran, dan juga merupakan kenikmatan, sehingga ia selalu memejamkan mata dan tertidur. Namun, Kenzi adalah seorang pemuda dan seorang yang kondisi fisik jauh melebihi orang biasa, jadi baginya, kegiatan seperti bekam ini pada dasarnya tidak berarti. Setelah sekian lama, proses bekam selesai, pemijat hendak melakukan scrub dan pijat untuk pelanggan, namun kali ini Yayan membuka matanya yang mengantuk, melambaikan tangannya sedikit, dan berkata, "Kalian berdua pergi istirahat dulu, kupanggil lagi nanti." "Tuan Kenzi dan aku punya sesuatu untuk dibicarakan." "Oke." Kedua pemijat wanita itu membungkuk dengan sopan, lalu keluar ruangan bersama. "Brother Kenzi, aku ingin membicarakan sesuatu denganmu." Yayan berbaring di tempat tidur dengan mata tertutup, masih dalam keadaan sangat santai. Kenzi memandangnya, dengan rasa ingin tahu. "Brother Kenzi, maaf kalau aku terlalu banyak bicara. Aku 10 tahun lebih tua darimu, jadi aku menganggap diriku sebagai kakakmu. Bos Yayan, antara kamu dan aku, seharusnya cukup kenal. Jika ada sesuatu, kamu bisa mengatakannya langsung. Kalau begitu, aku akan mengatakannya secara langsung." Melihat Kenzi masih tetap sederhana seperti biasanya, Yayan sedikit santai. "Dalam beberapa hari terakhir, saya telah berpikir bahwa situasi klub Trisanca saat ini dapat dikatakan cukup sulit. Tidaklah berlebihan jika menggambarkan situasi klub Trisanca saat ini adalah momen tergelap. Nona Nina, dia telah bekerja sangat keras, tetapi bagaimanapun juga dia hanya seorang wanita, dan masalah internal dan eksternal dari Trisanca membuatnya kewalahan akhir-akhir ini. Jika Anda tidak berulang kali membantu, dia akan mati." Kenzi hanya memejamkan mata dan mendengarkan dengan tenang tanpa menyela. Dia memperkirakan Yayan akan membicarakan hal-hal lain nanti, dan mungkin akan memintanya untuk membantu lagi menangani musuh lain untuk Trisanca. Selama tidak terlalu memakan waktu, Kenzi berencana untuk meminta Yayan membuat daftar semua gangster yang membuat Trisanca tidak bisa tenang. Dengan begitu, dia bisa menyelesaikan semua masalah untuk Trisanca sekaligus. Lagi pula, Nina Artavia dan kelompoknya telah bekerja sangat keras untuk mencari tahu tentang Jaden Blue untuknya, dan Nina Artavia hampir kehilangan nyawanya di klub Naga Langit. Sebagai orang yang menghargai budi, Kenzi akan melakukan sesuatu, hanya sebagai hadiah untuk Nina Artavia dan kelompok Trisanca. Namun, Kenzi tidak menyangka apa yang dikatakan Yayan selanjutnya bukan memintanya untuk membantu menghadapi musuh sama sekali. "Brother Kenzi, Nina hidup terlalu keras. Dia tidak seperti ini sebelumnya. Dia tidak akan pernah bisa kembali ke kehidupan normal tanpa beban sebelumnya. Karena kamu, Sunny Bling meninggal, kasus lama suaminya terkuak, dan dia juga menjadi pemimpin di klub. Di permukaan, ini sepertinya hal yang baik, tapi kau dan aku sama-sama tahu, seorang wanita muda janda cantik, terjun di bidang ini adalah hal yang paling berbahaya. Hanya dalam setengah bulan, dia hampir mati 2 kali, dan di masa mendatang, pasti ada semua jenis pedang dan panah tersembunyi menunggunya. Beberapa orang ingin membunuhnya, beberapa orang ingin menculiknya, beberapa orang bahkan ingin melakukan pemerkosaan, atau menggunakan lebih banyak trik untuk mengendalikannya. Singkatnya, di arena berbahaya ini, dia adalah seorang janda muda, tidak peduli apa, dia tidak akan bertahan lama. Dia sama khawatirnya dengan saya, bahwa klub besar Trisanca mungkin akan hancur suatu hari nanti. Brother Kenzi." Yayan memandangnya dan berkata, "Saya mengatakan ini untuk memberitahu bahwa beberapa keputusan telah dibuat oleh Nina dan saya setelah pertimbangan yang cermat. Kami ingin kamu maju dan bertanggung jawab atas klub Trisanca. Ini adalah permintaan saya, dan itu juga permintaan Nina. Karena hanya Anda yang dapat melawan seluruh klub, hanya Anda yang tidak takut dengan musuh dari manapun." Setelah mendengar ini, Kenzi sedikit mengernyit, sangat terkejut, dan berkata setelah beberapa saat, "Bos Yayan, saya mengerti usaha keras Anda, dan saya juga mengerti situasi Nina. Tapi saya hanya orang luar, tidak baik mencampuri urusan internal Anda. Selain itu, jika saya bertanggung jawab atas klub Anda, yang tidak terpilih secara tradisional, tidak ada yang akan menerimanya. Menurut tradisi bawah tanah di pulau ini, untuk menjadi pemimpin klub besar, seseorang harus punya keturunan keluarga, seperti warisan politik yang ada secara luas di beberapa negara. Otoritas hanya dapat diwariskan dari generasi ke generasi di antara anggota keluarga. Jika Anda bukan anggota keluarga,
meskipun Anda masuk, Anda tidak akan bisa jadi pemimpin. Alasan mengapa Nina Artavia jadi pemimpin di Trisanca adalah karena dia adalah satu-satunya anggota dan ahli waris sah dari keluarga pemimpin asli. Tentu saja, Yayan juga memahami ini, dan dia juga memahami jika orang luar seperti Kenzi yang bertanggung jawab atas Trisanca, pasti akan ada banyak penentangan dari anggota klub, tetapi dia sudah memiliki tindakan balasan untuk ini. Menurutnya, ini adalah penanggulangan yang sempurna. Dia berkata dengan nada yang agak tulus. Brother Kenzi, jangan menolak dulu, saya belum selesai berbicara. Masalah itu akan diselesaikan dengan mudah. Jika Anda akan benar-benar ingin bertanggung jawab atas klub, Nina bisa jadi istrimu, kalian pasangan yang serasi. Kenzi menatapnya setelah mendengar ini dan alisnya mengerutkan kening lebih dalam. Bab 815. Pemijat wanita khusus. Mengesampingkan kurangnya hubungan antara dia dan Nina Artavia, jika benar-benar menerima Nina Artavia sebagai istrinya, apa pendapat orang lain tentang dia? Orang lain pasti akan berkata dengan sinis, bocah ini bermuka tebal, jatuh cinta dengan seorang janda kaya dan berkuasa, dan menggunakan trik untuk mencuri kekuatan Trisanca. Kenzi mana mungkin rela menerima reputasi buruk seperti itu? Terlebih lagi, dia tidak pernah memikirkan apa yang akan terjadi dengan Nina Artavia. Yayan melihat bahwa Kenzi mengerutkan kening, dan tahu bahwa Kenzi akan menolak. Dia tidak menunggu Kenzi berbicara, dan berkata lebih dulu. Brother Kenzi, pikirkanlah, jangan buru-buru menolak. Sejak zaman kuno, wanita cantik mencintai pahlawan dan kamu adalah pahlawan yang hebat, Nina tertarik padamu. Yayan turun dari tempat tidur saat dia mengatakan itu, dan berkata kepada Kenzi, aku tahu apa yang baru saja saya katakan sulit untuk diterima untuk sementara, tetapi tidak masalah. Anda memikirkannya dulu, dan bahkan jika ingin menolak, Anda masih harus memikirkannya sebelum memberitahu saya. Anda tinggal di sini sendirian sebentar, aku akan keluar, dan kita akan membicarakannya lagi nanti. Setelah mengatakan itu, Yayan meninggalkan ruang VIP, dia memanggil pemijat wanita yang menunggu di luar, menyuruhnya masuk dan terus melayani Kenzi. Kenzi melihat bahwa Yayan pergi begitu saja, dan menggelengkan kepalanya, benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Bos, tolong berbaring, aku akan memijat punggungmu. Pemijat wanita itu dengan lembut mengingatkannya dengan suara yang sangat sopan. Kenzi memandangnya, dan sebenarnya tidak ingin tinggal di sini untuk dipijat lagi. Tapi mengingat dia harus memberi Yayan jawaban yang jelas, dia akhirnya tetap tinggal dan menunggu Yayan kembali. Di ruang VIP sebelah, Nina Artavia mondar-mandir di dalam ruangan, tampak sedikit gelisah. Pada saat ini, pintu terbuka, Yayan masuk dari luar. Nina Artavia buru-buru melangkah maju dan bertanya dengan penuh harap, bagaimana? Apakah sudah bicara dengannya? Apakah dia menolak? Meskipun Nina Artavia menanyakan hal ini, dia berharap dalam hatinya bahwa Kenzi tidak akan menolak, dan bersedia bersamanya dan jadi wanita Kenzi. Yayan memandangnya dan tahu harapan Nina Artavia, tetapi ekspresi Kenzi barusan jelas tidak mau. Yayan tidak tahu harus berkata apa kepada Nina Artavia. Namun terkadang jawabannya tidak diketahui hingga saat-saat terakhir, setidaknya dalam pandangan Yayan, Nina Artavia memiliki satu kartu truf terakhir untuk digunakan, yaitu menggunakan kecantikan dan daya tarik seksnya untuk merayu Kenzi. Yayan menghela nafas pelan, tidak mengatakan apa-apa, hanya menatap Nina Artavia dan menggelengkan kepalanya. Nina Artavia mengerti bahwa ketika Yayan menggelengkan kepalanya, itu berarti Kenzi tidak setuju. Mata Nina Artavia langsung redup. Jangan kecewa. Yayan menghiburnya dan berkata, Kenzi tidak setuju, tapi dia belum mengatakan dia tidak setuju. Aku membiarkan dia memikirkannya dan membicarakannya nanti. Sekarang, aku meninggalkannya sendirian di sana, untuk menciptakan kesempatan yang sangat bagus untukmu. Pada saat ini, Nina, kamu tidak punya jalan keluar lain. Bahkan jika kamu ragu dan menolak dalam hatimu, tapi untuk masa depan klub dan demi dirimu, kamu hanya bisa mempertaruhkan kebahagiaan seumur hidupmu. Yayan berkata dengan tegas, dan menatap Nina Artavia dengan semangat. Di ruangan tempat Kenzi berada, kayu cendana yang dinyalakan secara khusus terus-menerus mengeluarkan asap tipis. Jenis cendana obat ini tidak jarang untuk perawatan kesehatan, yang dapat menstabilkan pikiran dan meningkatkan tidur, tentu saja, kadang-kadang juga dapat membuat pria dengan darah kuat mengalami beberapa mimpi seksual saat tidur. Di bawah wewangian yang berulang, terutama di bawah jari terampil pemijat wanita, Kenzi secara bertahap melepaskan pikirannya, dan akhirnya menutup matanya untuk menikmati waktu senggang yang langka ini. Pemijat wanita melihat bahwa Kenzi menutup matanya dan sepertinya sedang berbaring di sana untuk tidur siang, jadi dia berbisik di telinganya. Tuan, silakan istirahat dulu.
teh Anda dingin, aku akan menggantinya. Kenzi tidak peduli. Tidak lama setelah pemijat wanita keluar, Nina Artavia masuk ke kamar dengan pelan dengan cangkir teh di tangan. Jika Kenzi membuka matanya dan melihat ke belakang pada saat ini, dia pasti dapat melihat dengan jelas bahwa bukan lagi pemijat wanita yang masuk, tetapi Nina Artavia yang berdandan khusus. Namun, Kenzi tidak tahu bahwa yang datang adalah Nina Artavia. Meskipun dia mendengar langkah kaki wanita itu, dia mengira itu adalah pemijat wanita barusan. Setelah Nina Artavia memasuki pintu, dia dalam suasana hati yang bingung. Tetapi dia dengan cepat menyesuaikan suasana hatinya dan secara bertahap beradaptasi dengan ruangan, yang secara khusus disesuaikan dengan cahaya redup oleh pemijat wanita. Dia memiliki rambut panjang dan hanya mengenakan baju tidur rendah suspender yang sangat seksi. Pada saat ini, dia telah berubah dari citra sebelumnya sebagai pemimpin wanita, jadi seperti peri berjalan di malam yang gelap. Dia menatap Kenzi yang berbaring di sana. Kenzi hanya terbungkus handuk putih, memperlihatkan punggungnya yang kokoh. Garis otot yang anggun membuat Nina Artavia merasa panas dan terobsesi. Dia berdiri di sana, tidak berani bertindak gegabah, memikirkan bagaimana melakukan langkah-langkah rayuan. Pada saat ini, Kenzi bergerak, masih dengan mata terpejam, dan berkata dengan suara rendah, "Nona pelayan, Anda tidak perlu melayaniku lagi. Tapi pergi dan panggil Tuan Yayan untukku." Nina Artavia merasa sedikit bersalah lagi, dia tahu bahwa dia harus bertindak cepat, atau dia akan kehilangan kesempatan. Namun, bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya dia melakukan hal seperti merayu, dan dia tidak tahu apakah dia bisa menunjukkan keterampilan gadis-gadis klub malam itu dan berhasil memenangkan pria yang dia inginkan. Dia tidak berani bicara, dan mengirim cangkir tehnya, lalu dengan tersipu, dan dengan jari-jarinya yang ramping, dia berpura-pura menekan otot punggung Kenzi yang kuat. Sejujurnya, Nina Artavia tidak pernah melayani pria dengan cara ini, termasuk almarhum suaminya, yang tidak pernah menikmati pijatannya. Lagi pula, dia bukan pemijat wanita profesional, keterampilan memijatnya terbatas, dan jarinya tidak terampil. Selain itu, ini adalah pertama kalinya dia bersentuhan dengan Kenzi dalam jarak sedekat itu, dan dia merasa sangat bersalah, jadi begitu tangannya ditekan ke punggung Kenzi, Kenzi merasa ada yang tidak beres. Bab 816. Kelembutan Nina Artavia. Kenapa kamu? Nina Artavia, kenapa kamu di sini? Kenzi memperhatikan bahwa tangan pemijat wanita yang ditekan di punggungnya jelas memiliki kuku panjang yang agak tajam, yang berbeda dari pemijat wanita sebelumnya, ditambah teknik pemijatan juga cukup berbeda, jadi dia sudah tahu bahwa wanita yang datang bukanlah pemijat wanita sebelumnya. Dia berbalik tepat waktu dan meraih tangan wanita itu, lalu menyadari bahwa pemijat wanita yang datang sebenarnya adalah Nina Artavia. "Brother Kenzi, aku. Tangan Nina Artavia dicengkeram erat olehnya, seolah-olah seorang pencuri telah ditangkap di tempat kejadian, dia bahkan tidak berani melihat matanya. Nina Artavia secara naluriah ingin menjelaskan sesuatu, tetapi tidak ada cara untuk menjelaskan hal semacam ini. "Bisakah Nina Artavia berkata kepada Kenzi, saya datang ke sini untuk merayu Anda?" Menurut rencananya, setelah masuk, dia akan mengambil inisiatif untuk memeluknya dan merayu Kenzi, tetapi sekarang, Nina Artavia tidak tahu harus berbuat apa kecuali panik. Lagi pula, dia bukan tipe wanita klub malam yang merayu pria secara profesional, dan dia tidak bisa melakukan hal-hal seperti merayu pria dengan tingkat kemahiran yang tinggi. Untuk melakukan hal semacam ini, harus menggunakan keberanian yang besar dan mengatasi hambatan psikologis. Lebih penting lagi, meskipun dia adalah seorang janda cantik, pria selalu mengganggunya, dia tidak tahu cara merayu pria. Selain itu, dia sekarang orang yang tidak dapat dijangkau, bertanggung jawab atas klub dan dia tidak dapat melepaskan martabat pemimpin klub, jadi saat ini, dia seperti gadis kecil yang gelisah, sedikit dilema. "Nona Nina, apa maksudmu dengan berpakaian seperti ini?" Melihat dia ragu-ragu tanpa berbicara, Kenzi meliriknya. Nina Artavia sama sekali berbeda. Nina Artavia yang biasa dia lihat biasanya memakai jas dan rok tube yang sangat sopan, karena dia adalah pemimpin wanita Trisanca, dan dia juga sister Nina yang mulia dan glamor di mata banyak orang, yang harus menjaga martabat dan penampilan elegan. Tapi sekarang Nina Artavia benar-benar mengenakan baju tidur rendah suspender yang sangat seksi setipis sayap bawang, memperlihatkan dada dan leher seputih salju yang besar dan lengan lotus putih dan lembut, seperti wanita yang bergairah, sangat memikat untuk dilihat. "Brother Kenzi, kamu, jangan tanya lagi, kamu berbaring, aku akan memijatmu." Wajah cantik Nina Artavia panas, belum lagi betapa malunya dia tidak menyangka Kenzi akan memperhatikan pakaian yang dia kenakan, dan juga bertanya pada dirinya kenapa memakai pakaian begitu tipis. Bagaimana dia bisa menjawab pertanyaan sensitif seperti itu? Saat Nina Artavia berbicara, dia berbalik, menyembunyikan kegelisahannya, dan berpura-pura mengambil minyak pijat di sana.
Melihatnya bertingkah aneh, Kenzi jelas sedikit bingung, jadi dia mengajukan satu pertanyaan lagi. Nona Nina, Anda baru saja mengatakan bahwa Anda datang ke tempat ini tiba-tiba untuk memijat saya? Wajah cantik Nina Artavia memerah seperti pantat monyet, dia mengangguk dan berkata, "Ya, Brother Kenzi, saya datang ke sini untuk memijat Anda." Mengapa? Kenzi tidak mengerti. Caranya melakukan ini disebut nekat pada level yang baik, tidak masuk akal pada level yang jelek, atau usaha berlebihan. Saya harus melakukan sesuatu untuk Anda dengan tanganku sendiri. Nina Artavia menemukan alasan, memaksa dirinya untuk tenang, lalu berbalik dan berkata, "Meskipun keterampilan memijat saya mungkin tidak sebaik pemijat profesional itu, saya pikir, mungkin jika saya melayani secara pribadi, akan membuat Anda merasa lebih nyaman." Nina Artavia menundukkan kepalanya karena kecewa setelah mengucapkan kata-kata ini. Dia seharusnya mengambil inisiatif untuk melemparkan dirinya sendiri ke dalam pelukan Kenzi dan menggoda, tetapi pada saat kritis, dia hanya mengucapkan kata memijatnya. Nina Artavia merasa bahwa dia benar-benar tidak berguna, dan bukanlah wanita pemberani yang bisa melakukan hal-hal hebat sama sekali. Kenzi memperhatikannya dengan tenang. Dia bahkan tidak percaya sepatah kata pun dari penjelasan Nina Artavia yang dibuat-buat barusan. Dia samar-samar menebak tujuan sebenarnya dari kedatangan Nina Artavia ke sini, tetapi dia tidak berbicara. Lagi pula, Kenzi juga tahu bahwa Nina Artavia terlihat sangat malu, bahkan telinganya memerah. Jelas dia mengumpulkan keberanian besar untuk datang ke sini. Kenzi turun dari tempat tidur pijat, berjalan ke jendela, membelakangi Nina Artavia, memikirkan kata-katanya sebentar, dan kemudian berkata dengan ringan, "Nona Nina, Anda tidak perlu melakukan ini. Baik klub atau dirimu sendiri, jika ada masalah yang membutuhkan bantuan saya, selama saya bisa melakukannya, saya tidak akan menolak untuk membantu. Lagi pula, baik Anda maupun Bos Yayan tidak menganggap saya sebagai orang luar, tetapi sebagai teman yang dapat dipercaya. Jadi, Nona Nina benar-benar tidak perlu merepotkan diri sendiri, tidak perlu datang ke sini untuk melayaniku. Karena kamu dan aku adalah teman, kita harus saling menghormati. Aku benar-benar tidak bisa melihatmu seperti ini." Meskipun nada kata-kata Kenzi bijaksana, artinya sangat jelas, memberitahu Nina Artavia secara langsung, jika Anda butuh bantuan, Anda bisa bicara. Selain itu, tidak masalah jika Anda datang untuk pijat atau layanan lainnya, saya tidak membutuhkannya. Saya harap Anda akan tetap jaga jarak sebagai teman. Tentu saja Nina Artavia dapat memahami arti dari kata-katanya. Untuk alasan ini, dia merasakan ketidakberdayaan yang kuat dan rasa kehilangan yang mendalam. Dia tidak tahu bagaimana mendekatkan jarak dengan Kenzi, meskipun dia telah mencoba semua cara, bahkan datang tanpa malu-malu untuk merayunya, tetapi dia masih begitu jauh dan tidak memberikan dirinya kesempatan untuk mendekat. Hati pria ini memang seperti besi. Melihat punggungnya, mata Nina Artavia berangsur-angsur menjadi kesal. Lagi pula, dia tidak mau gagal seperti ini. Dia melepaskan ikatan baju tidur di tubuhnya, dan membiarkan baju tidur itu jatuh ke tanah dengan mulus, memperlihatkan tubuhnya yang seputih salju. Kenzi mendengar suara gemerisik dari belakang kepalanya, mengetahui apa yang dilakukan wanita ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening, dan mengingatkan, "Nona Nina, tolong hargai dirimu sendiri dan jangan melakukan hal di luar dari batas." Nina Artavia telah mengerahkan seluruh kekuatannya, dan berkata dengan mata seperti air, "Saya ingin tahu, mengapa Anda membenci saya? Apakah ada sesuatu yang tidak pantas dariku?" "Saya sudah menikah," kata Kenzi singkat, hanya ingin dia pergi dengan cepat. Tapi apa yang dikatakan Kenzi secara tidak sengaja membuat jantung Nina Artavia berdetak kencang, dan kemudian dia merasa sangat lega. Dia mendengarnya dengan jelas, ternyata Kenzi tidak memandang rendah dirinya, melainkan karena dia memiliki wanita lain. Nina Artavia diam-diam menjadi bersemangat, dan berkata, "Kenzi, saya tidak peduli jika ada wanita lain, saya hanya ingin menjadi wanita Anda. Saya tidak akan memengaruhi hubungan Anda dengan wanita lain, selama Anda bersedia untuk menerima. Saya bisa jadi istri muda, dan saya bersedia mengakuinya sebagai kakak perempuan saya." Nina Artavia berjalan dan memeluk Kenzi dari belakang.